Lah kita di sini kayak gurung sampai 70.000 wis bingung kita. Wis bingung, apa iki kok cukup apa ora, wis macam-macam bayaran gak tahu mundak. Tapi barang-barang mundak, pajak mundak semua, naik semuanya. Saya disambati oleh jamaah, gimana ini Ustadz begini? Loh nggak usah bingung, panjenengan tetap tenang saja. Ini ujian, harap tenang. Loh, panjenengan sadarkan diri panjenengan kalau menghadapi segala sesuatu jenengan dulukan dulu bahwa ini ujian, saya harus tenang. Ini sederhana Pak, ini kata-kata sederhana tapi iso jadi sesuatu yang bisa menghunjam di hati panjenengan sehingga nanti hidup ini jadi gampang, jadi mudah. Ibu bapak hari yang berbahagia, ketika kita diuji oleh Allah itu tandanya kita dicintai oleh Allah. Allah kasih surat cinta kepada kita, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wal minal amwal wal anfus wassamarat wabashiris sabirin. Sungguh kami Allah pasti dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, wal anfus kematian, wasamarot bisa dikatakan buah-buahan atau tanaman-tanaman dan sebagainya. Wabashiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa sih sabar itu? Sabar itu saya catat tadi Bu, ini kerepeannya banyak, insya Allah gak mari ya ini nanti gitu. Apa itu sabar? Sabar itu adalah ketenangan hati dalam menghadapi ujian. Ketenangan hati. Jadi panjenengan kalau diuji terus marono panjenengan hati panjenengan tidak tenang, berarti kita masih belum sabar gitu Bu. Jadi lek jenengan minyak goreng naik begitu ya. Terus cabai naik begitu. Pajak naik, pajak rumah itu naik, pajak mobil naik, pajak kita beli makanan naik, semuanya naik, begitu. Panjenengan tidak tenang, nah itu berarti ngaji di waktu mendengarkan pengajian tidur, sehingga tidak paham panjenengan. Maka ketenangan itu yang kita butuhkan. Bagaimana kita bisa tenang? Dikatakan oleh Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak mengingat Allah. Apa yang perlu kita ingat dari Allah? Ujian-ujiannya setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Maka bisa dikatakan setiap waktu, setiap detik ini kita ketemu Allah, karena Allah datang kepada seorang hamba melalui ujian-ujiannya. Lah panjenengan ini didatangi kekasihnya kok gobo karepe dhewe gitu loh Bu. Iki berarti kan gak sip pak kita ini. Wong kita selama ini tuh menginginkan ketemu Allah, Allah sudah datang, rawuh datang panjenengan melalui ujian-ujiannya, panjenengan bingung karepe dhewe. Kalau diibaratkan tuh kepingin ketemu pacare sing ganteng, sing wayu, sing sugih begitu, setelah didatangi dhek gopo karepe dhewe. Lah kita jangan sampai seperti itu. Jadilah kita menjadi orang-orang yang tenang dalam menghadapi ujian itu. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Kalau kita tidak pernah belajar, nggak pernah paham, ya mesti nggak tenang panjenengan ujiannya datang. Apa salah satu ujian-ujian Allah itu dikatakan dalam Al-Quran tadi adalah sedikit rasa takut. Mengapa kok manusia itu diberi rasa takut oleh Allah? Itu refleksi dari kelemahan manusia itu sendiri tentang masa yang akan datang. Kita itu sepinter apapun keilmuan kita pasti takut dengan kehidupan yang akan datang. Itu setiap manusia begitu. Kalau takutnya itu positif, maka
dia akan senantiasa di jalan yang lurus, di jalannya Allah. Tetapi kalau dia takutnya tidak baik, tidak pada positif tapi negatif, maka dia akan menjauh dari Allah. Nggak ada jaminan bagi kita ke depan, sekalipun kita pintar, kalau kita tidak dekat kepada Allah. Banyak kehidupan ini yang tidak masuk akal kita. Karena banyak tidak masuk akal, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Allah menguji sedikit rasa takut, sedikit saja, tidak banyak. Itu menunjukkan kalau kita ini seorang hamba. Kalau kita bukan seorang hamba, tidak mungkin kita diuji. Maka dengan ujian-ujian itu wajib harus kita jalani dengan baik. Maka ada pertanyaan, kenapa kok manusia itu harus diuji? Saya catat ada beberapa, Bu, ada 4 ini. Yang pertama, kenapa kok kita diuji oleh Allah itu? Agar kita semakin dekat kepada Allah. Dengan ujian itu kita akan lebih dekat. Allah itu kepingin panjenengan itu meminta sesuatu, memohon kepadanya. Itu salah satu cintanya Allah kepada kita. Jadi Allah itu rindu kalau panjenengan tidak pernah ndonga, itu Allah itu merasa bahwa seakan-akan manusia tidak membutuhkannya begitu. Padahal kita sangat membutuhkan Allah. Yang kedua, di sini dikatakan adalah untuk mengetahui kualitas iman kita. Jadi orang itu kalau sudah beriman kepada Allah, nggak mungkin kita itu tidak diuji. Seluruh Nabi Rasul diuji oleh Allah supaya tahu kualitasnya. Contoh, kalau kita ini punya emas, kita mau jual emas itu ke toko emas, pasti sama toko emas itu diuji dulu, ini benar enggak emasnya, apakah ada suratnya. Kalau enggak ada tetap diuji. Begitu diuji kita tahu 24 karat, 23 karat dan sebagainya, maka harganya sekian. Diuji dulu, dites dulu. Lain kalau kita itu menjual besi tua. Kalau besi tua itu enggak usah diuji, langsung ditimbang, dilemparkan begitu saja, berapa kilo langsung dilemparkan. Nah kita ini tidak, sama Allah diuji sampai di mana kecintaan kita kepada Allah. Jadi jangan harap panjenengan itu tidak diuji terus hidup ini enak terus nanti mati masuk surga begitu. Tidak mungkin itu. Pasti diuji dulu kita. Dengan ujian itu kita sukses atau tidak. Terus yang nomor 3, kenapa kok manusia itu diuji oleh Allah? Karena Allah itu menginginkan mensucikan ruh-ruh panjenengan itu. Intinya itu supaya dosa-dosa panjenengan itu diampuni di situ, suci kalau ketika kembali nanti kepada Allah. Sebab banyak besok orang itu kembali kepada Allah ruhnya tidak suci sudah. Nah di bulan Ramadan ini kesempatan, karena awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, akhirnya adalah itqu minan nar. Di setiap hari, setiap detik ini ada kita mendapatkan 3 hal ini. Itqu minan nar itu bukan nanti kita di akhirat saja maknanya. Jadi pembebasan api neraka itu bukan di akhirat saja, bukan. Yang dimaksud pembebasan api neraka di hadits qudsi itu disebutkan, yaitu kita terbebas dari api kesombongan. Jadi nanti kalau panjenengan setelah Ramadan ini, panjenengan harus sudah tidak punya kesombongan. Apa saja kesombongan itu? Usia. Kadang-kadang lek wong wis sepuh ketika salah diingatkan dengan yang muda, muring-muring begitu. Ini namanya kesombongan, tidak boleh seperti itu. Kalau kita itu nanti setelah puasa itu sudah harus tidak ada. Berarti puasa kita mencapai mutakin, diterima oleh Allah. Setelah itu apa? Pangkat. Ketika kita punya pangkat yang lebih tinggi,
Maka di situ kita kadang diingatkan, kita tidak boleh merasa bahwa saya yang paling benar, tidak boleh. Setelah itu apa? Harta. Sing itu punya Rolls Royce, kita punya mobil yang biasa saja, Hijet 1000 gitu ya. Terus Rolls Royce gak iso kon gak entos kon ya, gak boleh begitu. Karena itu semua itu api kesombongan. Kita merasa yang paling benar sendiri. Contoh, karena kita menjadi orang-orang yang tokoh, baik itu agama atau pendidikan dan sebagainya, menentukan puasa. Saya ditanya, Ustadz, puasanya kapan? Tak jawab 1 Ramadan. Loh enggak Ustadz, maksudnya Sabtu apa? Minggu. Pelajarannya sudah sering saya sampaikan. Kalau ada 2 pendapat seperti itu, silakan hajat istikharoh, mohon kepada Allah. Nanti biar dipilihkan yang terbaik. Karena Allah itu memberi pada seseorang berbeda-beda. Ada yang Allah menginginkan, katakan Pak Usman itu 30 hari gitu. Sedangkan Pak yang lain itu diinginkan oleh Allah cuma 29 hari. Apa tidak boleh? Kan boleh. Jadi kita tidak usah benar-beneran, tidak usah, mohon aja sama Allah. Semua sama-sama benarnya. Karena yang satu adalah melihatnya wujudul hilal, begitu. Yang satu melihatnya ru'yatul hilal. Yang wujudul hilal itu jelas, pokoknya di atas 0 derajat, 0,0000 berapa, pokoknya enggak 0, itu berarti sudah masuk. Kok bisa begitu? Saya bertanya kepada seorang komandan, seorang kolonel. Jadi karena beliau pernah di laut, di tengah laut, meru'yah itu, melihat itu, jadi 0,000 itu masih bisa dilihat, cahayanya masih bisa dilihat, wujudnya bisa dilihat. Kalau di laut, di ru'yah di laut. Indonesia ini adalah darat dan laut. Apakah sudah diupayakan semua itu adalah tanggung jawab yang berwenang, kan begitu? Itu masalahnya. Kalau di darat tidak sama dengan kalau kita melihat di laut, kan kita satu-satu kesatuan. Maka berpendapat wujudul hilal, karena hilal bisa dihitung itu, dan ilmunya pasti. Nanti tanggal sekian, jam sekian, hari ini kecepatan angin sekian, pasti nanti itu mendung. Itu di angkatan laut diajarkan ilmu itu, sehingga kita bisa melihat betul apakah itu betul atau salah, begitu. Nah, sedangkan yang tempat yang lain tidak, ru'yatul hilal bil fi'li, harus melihat bulan dengan mata telanjang. Tapi kan kita nggak pakai mata telanjang, pakai teropong, kan gitu. Apa bisa dilihat? Kalau di laut dengan mata telanjang itu bisa dilihat. Saya tanyakan, itu bisa dilihat, begitu. Nah, terserah panjenengan pilih yang mana, yang ini begini, yang ini begini, maka pilihlah. Karena setiap orang itu beda-beda, begitu. Tapi sama. Makanya nanti yang ke belakang, yang 10 hari akhir itu jenengan gak usah lihat ganjil genap. Pokoknya jenengan kudu manfaatkan semuanya itu. Karena apa? Kalau panjenengan ternyata itu nanti wayahe sakjane wayahe Lailatul Qadar itu ganjil, jenengan pas genap, lu kan jadi repot ya. Maka 30 hari akhir, 10 hari akhir itu jangan manfaatkan semuanya, insya Allah pasti dapat, begitu. Itu karena anunya Allah, karena kasih sayang Allah, rahmat Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu daripada kita namanya api kesombongan tadi itu. Masih banyak lagi kesombongan-kesombongan yang lain. Itu dibebaskan sebenarnya. Makanya orang puasa itu pasti akan menjadi orang-orang yang baik, pasti menjadi orang-orang yang peka. Contoh ya, kalau kita ini lapar, seperti harimau itu kalau lapar, itu mencium mangsanya itu kan tinggi ya kita ya. Kalau lapar, loh menungso ini seharusnya kan juga gitu loh. Kalau dia lapar, itu harusnya itu mencium suatu kebaikan itu tinggi begitu. Bukan mencium takjilnya nggih Soekarno Hatta ini, bukan.
Belonjone wakeh di situ, masya Allah, lewat aja kadang macet saya, ya Allah. Ya itu masih puasanya anak-anak kita, putu-putune awake dhewe itu, ya itu sih gak popo, ngenteni beduk begitu atau ngenteni nanti maghrib. Kalau kita ini ya sudah tidak lah, sudah, kita ini sudah udzur, sebentar lagi juga kembali kepada Allah, kan begitu. Ibu bapak yang berbahagia, yang nomor 4 itu tandanya cintanya Allah kepada kita. Kok kita ini kenapa diuji? Itulah ujian-ujian Allah kepada kita. Jadi tujuannya diuji itu agar kita menjadi orang-orang yang baik, intinya begitu. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, yang nomor 2 yaitu walju. Walju itu adalah kelaparan, lapar itu bisa dikatakan adalah takut apa? Takut tidak makan pada waktu apa? Di masa tuanya. Kenapa? Karena ekonominya tidak jalan. Kalau ekonominya tidak jalan, pasti kita akan takut lapar. Sekarang banyak orang yang diputus kerjanya, pemutusan tenaga kerja luar biasa banyaknya, sehingga banyak orang yang menganggur, banyak orang-orang yang sulit hidupnya. Sing awalnya biasanya ada pemasukan, terus sekarang tidak ada pemasukan, terus ketakutan di masa tuanya. Ya apa kalau kita lapar? Karena banyak di antara orang-orang kita, orang Islam itu, manusia pada umumnya itu tidak paham buku petunjuknya, tidak punya cita-cita hidup ini. Hidup ini wajib punya cita-cita. Kemarin saya tanyakan kepada seorang dosen, kamu punya cita-cita enggak? Cita-cita punya, tapi cita-cita saya itu dulu enggak jelas. Nah, karena enggak jelas itu hidupnya jadi enggak jelas. Iya Bu, kalau kita ini dari awalnya enggak punya cita-cita, nanti hidup kita enggak jelas. Padahal kita sama Allah disuruh bercita-cita, ayatnya jelas kita disuruh bercita-cita itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada di antara hambaku yang meminta kepadaku dengan kebahagiaan di dunia. Jenengan itu kepingin bahagia di dunia. Nah, untuk bahagia di dunia ini ya kudu ngerti ilmunya di dunia ini. Kalau enggak bisa panjenengan. Wa fil akhirati hasanah, bagaimana akhirat itu supaya kita juga bahagia. Hidup juga begitu. Kita ini nanti kalau masih muda kan tentunya punya cita-cita, usia sekian saya nanti kepingin menikah, semoga langsung diberi momongan sama Allah, kan begitu. Setelah itu nanti saya bisa beli rumah, beli kendaraan, begini-begini. Nanti di masa tua saya itu paling tidak saya sudah nabung. Kalau yang punya pensiun enak, kalau yang wira swasta harus menabung, menyisihkan, sehingga nanti di masa tua saya tidak merepoti anak-anak saya atau saudara-saudara saya. Nah, untuk memikirkan yang seperti itu, kita seorang laki-laki itu wajib memikirkan bagaimana nanti suatu saat kalau kita ini seorang laki-laki itu meninggal, istrinya sudah disiapkan enggak duitnya untuk hidup ini. Itu kewajibannya seorang laki-laki. Nah, kadang-kadang ini kita tidak. Sing wedok itu jarno ae embung lek tuwek jarno sembuh lah, kan ono anak-anake. Dosa lu kita. Itu wajib bahasane wong Jawa iku kudu dicepakno ambek wong lanang, itu wajib hukumnya itu Bu. Itu namanya baru orang laki-laki yang bertanggung jawab gitu loh. Lek di masa tuanya wis sembuh Bu, sampean kok wis aku mati sak karep sampe kate rabi meneh ya gak apa-apa. Lah itu berarti gak pokro, ngono Bu. Lho kan begitu. Itu kalau wanita itu akan cinta setengah mati kalau punya suami yang bertanggung jawab, begitu. Nah, kalau kita nanti punya putra terutama, ya diingatkan putranya. Jangan sampai nanti kita di masa tua kita itu, loh kalau sudah tua itu kan kita kewajibannya anak kita, Ustaz. Iya, tapi sing apik, bapak sing apik sing iso digawe contoh iku ya nyuntui sing apik, aja jagakno anake. Kalau anak iya, lek anake kaya awake dhewe, kaya bapake sugih, lah lek ora, lek anake melarat terus ya apa? Kan gak mesti Bu. Lek bapaknya kaya terus marono anaknya kaya, belum tentu.
Belum tentu. Bisa jadi nanti yang kaya itu cicitnya, mbae melarat, bapake ya melarat, terus marono anake ya melarat, putune ya melarat, pas cicitnya itu kaya. Nah gitu. Tapi enggak usah takut panjenengan, pasti kok ono sing kaya. Intinya nanti sampai yaumil kiamah itu mesti di antara saudara kita, keluarga kita kan sing kaya gitu. Tapi kan kepingin kita semua ini kan kaya kabeh, mulai anak, bojone kuwabe sampai nanti tapi sampai ila yaumiddin gitu. Lah iso kaya terus begitu. Inilah yang ditontonkan sekarang ini. Yang lagi banyak drama-drama itu karena kepingin kaya semuanya. Kepingin kaya semuanya. Ya apa bapake sugih, mbake sugih. Terus marono nanti anake ya sugih. Lek iso kok iki dadi pejabat A, pejabat B, pejabat C, lek iso kok terus iku mulai dari bawah sampai atas iku lek iso keluargane kabeh. Wis ngono lek iso saiki. Itu terjadi loh, Pak. Itu terjadi sekarang. Kenapa? Karena ya itu tadi dikasih sedikit rasa takut, tapi karena tidak paham, takutnya jadi luar biasa. Ini. Padahal sebenarnya sedikit rasa takut, tapi takutnya jadi lebih banyak. Akhirnya jadi serakah kita, nggak mau berbagi. Ini sementara orang lain disuruh berpuasa, dia berfoya-foya. Ini yang terjadi, Pak. Makanya hati-hati yang dikasih amanah, jaga lisan supaya tidak merugikan. Dengan lisan yang tidak jaga, akhirnya banyak kematian, banyak demo dan sebagainya. Jangan salahkan mereka begitu. Salahkanlah yang pegang amanah, jangan sampai bingung no wong. Mosok ngurus kayak ngene gak iso. Kan itu mudah sebenarnya, apa sulitnya? Kalau berpihak kepada orang lemah. Tapi dengan berpihak kepada yang kaya, yang matanya sipit, ya beda. Begitu ya, nggak sama. Oh iya, iya. Saya rada hati-hati karena ini disorting, dimasukkan apa namanya? Iya. Dimasukkan YouTube. Saya kemarin waktu di Gang 4 saya sampaikan tolong yang ini disensor. Karena berbahaya, bisa jadi masalah begitu. Saya sih tidak apa-apa gitu. Tapi kan kasihan anak dan keluarga saya yang tidak tahu apa-apa begitu. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, itu yang dikatakan kita takut itu yang pertama takut kelaparan. Kita tidak merencanakan sesuatu dengan baik sehingga hidup kita jadi tidak enak. Itu yang kedua. Ini sudah 5:30 ini Pak Usman. Hah? Masih lama ya? 5:30 katanya Pak Mas, 5:30 suruk katanya gitu. Jadi kudu dipatuhi nanti ini. Yang nomor 3 adalah minal amwal, yaitu tentang harta, kekurangan harta. Manusia itu kalau nggak punya harta itu rasanya itu koyok ya opo ngono lho Bu ngono. Dadi urip iku lek gak duwe dhuwit iku ya opo ngono. Abot ngono Bu. Iya Bu. Gitu. Padahal duit itu sajane ya bukan segala-galanya Bu. Panjenengan lek pirsa itu. Banyak orang yang duit akeh iku ya bingung kate bunuh diri barang Bu. Tapi kita itu malah kepingin duit akeh. Sing duit akeh lho kepingin bunuh diri, kok panjenengan malah kepingin duit akeh. Dibayangkan nanti kalau kita itu yang punya duit, kita tidak mungkin bunuh diri. Begitu masalahnya. Ya iku sing gare urip iku tidak bahagia. Panjenengan kalau pirsa ya, panjenengan itu kalau melihat apa namanya perahu atau kapal itu kan di sekelilingnya itu banyak airnya toh. Tapi kapal itu masih tidak tenggelam, masih bisa berjalan dengan baik karena dikelilingi air. Tetapi kalau airnya itu panjenengan masukkan ke kapal begitu, maka kapal itu akan tenggelam. Hidup ini juga begitu Bu. Kita berumah tangga juga begitu. Kalau panjenengan tonggone tuku iki jenengan gubuh, itu sama dengan memasukkan air. Podo pangkate sing iku iso duwe mobil apa Lamborghini, awake dhewe duwe Gemini yang lama itu, kan begitu gitu ya. Jenengan mikir itu terus saja. Akhirnya apa? Sama dengan memasukkan air itu ke perahu itu.
ke kapal itu. Kalau itu lama-lama jenengan masukkan begitu, lama-lama perahunya tenggelam, rumah tangganya bubrah. Itulah yang terjadi. Kenapa rumah tangga itu bubrah? Karena tolah-toleh. Rumput tetangga lebih hijau dibanding rumputnya sendiri. Kenapa kok iso lebih hijau? Karena gak melok ngerawat. Kan ngono, Bu. Lah rumputnya sendiri kepingin glowing tapi gak dibandani. Kan gitu ya? Ya ora iso ta. Ya kudu dibandani. Masih yo tak katakan itu skincare ya sing apik kan begitu. Parfumnya ya yang bagus atau Chanel number 5 apa tak begitu. Apa Bulgari kan begitu. Ditukokno sing apik-apik wong wedok iki aja dikeki sing apa jenenge minyak serimpi. Ya apa he. Atau diklonyo. Aduh ya apa ini ya. Wong lanang kok gak mbois blas kan gitu ya. Ya kita ini ya sing sembodo gitu loh. Lek mosok sing rumahnya kayak gini jenengan tuh yang bojo medit kan nggak mungkin lah. Jadi kalau kita kepingin istri kita itu bagus ya dirawat dengan baik. Semua itu untuk perawatan, Bu. Kalau nggak dirawat itu nggak bisa. Saya tadi lihat ini tuh iling yang Madinah kayak ini tadi itu. Ini kan ini apa lampu-lampunya ini. Ini kan lampu untuk orang istirahat kalau warnanya kuning. Kalau warnanya putih seperti itu biasanya banyak aktivitas, Bu. Nah, kalau di sini ini mesti enak istirahat. Kalau panjenengan ibu-ibu itu berarti banyak aktivitasnya. Lek bapak-bapak ini waya istirahat, gitu, Bu. sudah dipilah begitu, Bu, memang, Bu. Makanya kenapa sama Pak Usman itu nggak sing kuning-kuning ini nggak taruh di belakang supaya panjenengan tidak sare, kan begitu. Loh, begitu, Bu. Itu kalau ilmunya arsitek begitu, Bu. Jadi kenapa kok ini warnanya kuning itu untuk istirahat. Kalau itu untuk kegiatan, banyak kegiatan. Jadi kenapa sekarang banyak orang tergoda karena nggak punya harta? Karena takut nggak punya harta. Akhirnya apa? Kredit semuanya. Kredit semuanya. Panjenengan kalau usahakan jangan kredit gitu. Kalau jenengan punya ya beli, kalau enggak ya enggak apa-apa. Punya mobil gak usah sing anyar gitu, sing lawas pokoknya duit gak kredit. Begitu. Itu lebih mulia, Bu, dibanding kredit. Nanti jenengan kembali kepada Allah. Kan menakutkan, Bu, kita. Makanya kita ya sing sak madya isone kaya ngene ya wis dilakoni, begitu loh. Jangan sampai tidak dilakoni. Mencari harta. Kita takut kekurangan harta, karena kalau nggak punya harta kita nggak bisa apa-apa. Tidak, Bu. Yang penting hidup ini dikasih cukup sama Allah. Dan yakinlah panjenengan, kalau itu haknya panjenengan, pasti Allah kasih jalan, pasti ditolong. Jenengan nggak percaya, ada suatu kisah. Kisahnya itu ketika Nabi Muhammad perang. Nabi Muhammad cuma pasukannya 313 atau 314. Lawannya 1000. Yang bersama Nabi Muhammad adalah orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tidak berdaya sisi kekuatan itu, dengan peralatan yang cukup sederhana. Sedangkan musuhnya luar biasa, pasukannya, kuda perangnya, onta perangnya, persenjataannya, lumbungnya, semuanya luar biasa. Tapi saat itu apa yang terjadi? Maka saat itu Allah turunkan malaikat Jibril, disuruh bertanya kepada Nabi Muhammad. Saat itu Nabi sedang berzikir, maka malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, kau akan berperang, musuhmu luar biasa tangguhnya. Apa persiapan yang sudah kau siapkan? Maka saat itu Rasulullah hanya cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu senjatanya Rasulullah. Jadi dikatakan cukup Allah sebagai pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka saat itu malaikat Jibril naik ke atas, lapor kepada Allah, maka dijawab oleh Allah. Bukankah jawaban Nabi Muhammad itu adalah benar, Jibril?
Iya ya Allah, oleh karena itu aku perintahkan kamu untuk membantu dirinya. Maka malaikat Jibril datang beserta pasukannya itu, para malaikat-malaikat itu. Maka datanglah angin yang luar biasa di atas. Begitu anginnya luar biasa, maka musuh itu jatuh ke bawah, maka tinggal dibunuh saja. Itu hebatnya. Kan luar biasa, Bu. Itu sesuatu gak masuk akal. Tapi karena sudah luar biasa upayanya Nabi, sudah pasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka mendapatkanlah harta yang banyak saat itu. Karena itu memang haknya. Yang penting kita berupaya, hasil akhirnya kita tidak tahu. Contoh lagi, harta kekayaan kita ini sebenarnya kesehatan itu harta yang luar biasa, Bu. Yang jenengan itu kalau beli itu mahal, kesehatan itu. Jenengan kena stroke ringan itu sudah ratusan juta, Bu. Ada lagi kena penyakit sih gak iso waras, terus ya Allah. Oh berat, Bu. Karena saya ngalami, bukan saya yang ngalami tapi istri saya yang ngalami. Jadi di wajah sebelah kanannya itu seperti kena setrum gitu. Datangnya sewaktu-waktu, hilangnya juga sewaktu-waktu. Itu kan berat, Bu. Itu lah dioperasi itu kena sedikit gini lumpuh mati, Bu. Jadi kalau orang itu sudah usia ayanu nih, lah itu butuh sabar, Bu. Makanya kesehatan itu mahal. Coba kita lihat dulu Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah dengan 7 tahun lamanya, diuji sakit oleh Allah. Tapi setelah 7 tahun ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi masani yadurru wa anta arhamur rahimin, itu luar biasa, Bu. Ditolong oleh Allah sakitnya itu. Diceritakan bahwa sakitnya itu ada set gitu ya katanya, padahal tidak begitu ceritanya. Kok mungkin Nabi itu udah dikopros? Enggak, salah itu terjemahannya, enggak begitu. Jadi sing ono sete terus mau ditaruh lagi. Oh tidak begitu. Enggak begitu. Tapi karena memang itu haknya, pasti akan kembali diberikan oleh Allah kekayaan itu. Hidup ini juga gitu, jangan enggak usah khawatir dengan harta. Pasti Allah akan cukupkan semua itu kalau kita takwa dan benar kepada Allah. Ibu bapak ada yang berbahagia, sudah bel, Bu. Jadi kapan-kapan lagi, nanti tahun depan, Bu, ya insya Allah nanti tak anu lagi, tak sambung lagi. Ini tadi KPA-nya ada 3, ada 4, Bu, ini, Bu. Wakeh, Bu, temenan, Bu. Jadi nggak usah khawatir masalah materi, insya Allah akeh. Cuma di sini memang tak bagi 1 karena biar yang lain kebagian, begitu loh, Bu. Bukan aku medit itu enggak gitu. Ada lagi yang di sana di tempatnya Pak Rudi Reskrim itu minta saya pas malam itu saya enggak bisa karena memang pas penuh gitu. Pas penuh nggak bisa, makanya ojo mepet itu. Yang tak kasih 2 itu cuma 1 masjid itu di Malang ini, masjidnya sama Pak Mansur itu loh, cuma itu tok. Itu aja sudah tak carikan ganti-ganti, itu enggak mau beliaunya. Tapi di sini alhamdulillah masih dapat lah, paling tidak begitu. Sungkan saya kalau enggak ngisi di sini sama Pak Usman ini, kualat nanti saya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga puasa kita, ibadah kita, rukuk sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamanur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wali walidaina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.